Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Baru aja selesai gue nonton pertandingan BRI Super League antara Persis Solo melawan Persijap Jepara. Pertandingan yang penuh dengan intensitas tinggi. Serangan balik antar kedua tim terjadi, terutama di babak kedua. Pertandingan yang penuh dengan drama, banyak review VAR terjadi di pertandingan ini. Bahkan pertandingan ini berlangsung sampai menit ke 107. Jadi tambahan waktunya sampai 17 menit. Luar biasa pertandingan ini. Sangat enak untuk ditonton. Semangat juangnya luar biasa sekali dari kedua tim. Persijap Jepara sebagai tim promosi memberikan perlawanan yang sangat gigih untuk tim tuan rumah Persis Solo. Permainan intensitas tinggi diperlihatkan dari babak pertama. Persis Solo yang menerapkan serangan progresif sangat cepat ke depan, memberikan perlawanan kepada tim Persijap yang sedikit memang menunggu di middle block kalau yang gue lihat. Tapi Persijap tidak hanya menunggu, mereka sudah menyiapkan skema counter attack yang beberapa kali juga menyulitkan pemain Persis Solo. Beberapa kali serangan dari Persis Solo mengalami kebuntuan di lini tengah. Bahkan mereka beberapa kali juga melakukan kesalahan sendiri yang akhirnya berhasil direbut possession-nya oleh Persijap dan Persijap langsung memberikan counter attack. Di babak pertama, Persis Solo sebenarnya berhasil menciptakan gol terlebih dahulu melalui skema corner kick. Melalui skema yang sangat bagus kalau menurut gua, tapi sayangnya gol ini harus dianulir. Karena putusan dari VAR memang posisinya sudah offside dan itu sangat tipis sekali. Di babak pertama serangan dominasi terjadi di Persis Solo melalui serangan dari kanannya, yaitu ada berlandaskan dengan Lantan Amal dan juga Eki Taufik. Mereka saling berganti untuk melakukan penyerangan ke sektor sebelah kirinya dari Persijap. Memang secara statistik pun terlihat bahwa persentase ball possession dari Persis Solo cukup tinggi, yaitu di angka 67%. Di babak pertama tidak terjadi gol sama sekali. Di babak kedua, Persijap melakukan perubahan permainan. Mereka melakukan pergantian pemain dan lebih mengambil inisiatif untuk keluar menyerang. Dan sepertinya pemain Persis Solo belum beradaptasi terhadap permainan Persijap yang baru. Dan akhirnya Persijap Jepara berhasil mencuri gol terlebih dahulu melalui tendangan Rosalvo yang tak terkawal sama sekali melalui skema yang cukup bagus menurut gua. Melalui umpan true yang berhasil diterima pemain Persis Solo, tapi gue lupa namanya siapa, memberikan bola ke tengah dan akhirnya Rosalvo menerima second ball. Dan itu dia tidak terjaga sama sekali dan berhasil melesakkan gol ke gawangnya Persis Solo. Dengan posisi ketinggalan, Persis Solo melakukan respon tentunya. Mereka melakukan perubahan, pergantian pemain dengan memasukkan Altafindi dan juga Zanadin Faris. Permainan Persis Solo sebenarnya berubah drastis. Mereka lebih progresi ke depan dan mencoba melakukan kreativitas di lini tengahnya, central koridor dari Persijap dan juga di half space-nya dari Persijap Jepara. Tapi sangat disayangkan, Persis Solo harus kehilangan kaptennya yaitu So Yamamoto setelah melakukan pelanggaran. Dan ini direview oleh VAR. Ternyata harus kartu merah. Banyak sekali review VAR yang terjadi, yang tadi pertama golnya dianulir, terus ada kartu merah. Bahkan sebelumnya itu ada review VAR juga kartu merah untuk pemain Persijap, tapi tidak hanya kartu kuning saja. Gue lupa namanya siapa. Nah, dengan 10 pemain, ternyata Persis Solo malah berhasil mengejar ketinggalan mereka. Mereka berhasil menciptakan gol melalui skema set piece yang menurut gue bagus juga. Dan melalui sundulan Clayton yang sangat terarah ke pojok kanan dari gawang Persijap Jepara. Skor 1-1. Nah, setelah skor 1-1 ini, serangan dari Persis Solo tidak berhenti. Dan Persijap pun juga tidak berhenti. Mereka melakukan respon. Mereka memasukkan pemain-pemain muda yang mempunyai daya juang yang sangat tinggi. Sehingga jual beli serangan balik itu terjadi.
Dua kali momen VAR dilakukan di kotak penaltinya Persis Solo. Yang pertama untuk checking penalti, tapi ternyata dibatalkan, tidak jadi penalti padahal sudah ditunjuk oleh wasit, tapi setelahnya VAR di cancel. Dan kesempatan yang lain ternyata juga ada pelanggaran lagi di kotak penaltinya Persis Solo, dan ini tidak bisa dielakkan. Penalti lah untuk Persijap Jepara, dan akhirnya Persijap Jepara berhasil menyetak gol dan unggul 2-1. Padahal ini sudah babak injury time. Tapi serangan juga masih terjadi lagi. Serangan balik dari Persis Solo luar biasa. Beberapa peluang juga terjadi, tapi sayangnya gagal memanfaatkan. Bahkan Sutarto Tan yang sudah ada di depan gawang dan kosong gagal melakukan finishing, sehingga mereka tidak bisa menyamakan kedudukan. Sangat luar biasa. Pertandingan penuh intensitas tinggi, penuh dengan VAR, banyak drama yang terjadi, dan akhirnya sampai selesai di 107 menitnya. Luar biasa sekali. Ya memang pertandingan ini memang menurut gua adalah pertandingan yang paling penuh dengan intensitas kalau yang gua tonton ya selama ini. Luar biasa sekali. Sepertinya mereka tuh tidak ada berhenti ataupun tidak ada lelahnya untuk berlari. Ya memang kita tahu lah, orang Indonesia tuh sangat suka sekali berlari. Dia mau nggak mau, pemain luar, pemain asing yang masuk ke Indonesia harus bisa beradaptasi, dan juga mereka harus lebih suka berlari lagi. Karena memang tipikal permainannya adalah seperti ini kalau menurut gua. Dan ini adalah mungkin fundamentalnya dari Indonesia gitu, dengan melakukan serangan balik counter attack yang sangat cepat gitu. Dan melalui momen-momen inilah peluang tercipta dan berhasil menciptakan gol. Rata-rata seperti itu yang gue lihat permainan dari klub BRI Super League. Ya mungkin ada beberapa klub yang memang mempunyai filosofi yang berbeda ya. Ya karena memang kalau dari segi materi, kalau menurut gua, tim-tim yang mempunyai materi di bawah ya mau nggak mau mereka hanya bisa mengandalkan itu, compact defense dan juga fast counter attack. Ya ini adalah bentuk dari keputusan pelatih sih kalau menurut gue, dan itu nggak ada yang salah. Walaupun permainannya pragmatis, tapi akhirnya bisa menghasilkan kemenangan dan juga menghasilkan gol ya, daripada main ball possession tapi nggak bisa nyetak gol juga gitu. Ya itu adalah bagian dari permainan sepak bola kalau menurut gue. Nah, hasil dari pertandingan ini membuat Persijap Jepara akhirnya naik menjadi peringkat 5 dengan poin 8. Walaupun memang masih ada beberapa tim yang ada di bawahnya yang baru 4 kali bermain, yaitu ada Persib Bandung dan juga ada Persebaya. Bali United juga masih poinnya 5, baru 4 kali bertanding. Jadi ya masih bisa mungkin turun juga gitu. Tapi juga kalau nggak salah ini Persib sama Persebaya pertandingannya tertunda kalau nggak salah. Belum tahu akan dilaksanakan kapan. Persijap Jepara, tim promosi, berhasil membuat perubahan yang cukup berarti menurut gue di BRI Super League. Karena mereka sampai dengan minggu kelima ini berhasil menduduki papan atas. Ya, nanti kita lihat seperti apa perkembangannya, karena kedalaman skuad sangat berpengaruh sekali dalam sebuah liga yang panjang yang sampai 34 pertandingan. Karena banyak hal yang terjadi. Kartu merah, dia kena suspend, terus belum lagi kalau cedera, yaitu bagian dari strategi pelatih yang untuk bisa meracik tim skuadnya seperti apa. Nah, sedangkan Persis Solo saat ini menduduki peringkat ke-15. Dari 5 pertandingan mereka baru menang sekali, dan di 2 pertandingan terakhir mereka melakukan kekalahan. Apalagi sekarang ini kekalahannya di kandangnya mereka sendiri. Ya, sepertinya mereka harus berbenah. Ya, gua entah kenapa Soya Momoto kok udah 2 kali di kartu merah, padahal baru 5 minggu. Baru 5 pertandingan dilaksanakan. Sepertinya dia harus bisa merubah, karena ketika momen sedang mengejar kekurangan pemain itu menjadi hal yang krusial, terutama faktor fisik lah, terutama belum lagi masalah mental, ya itu sangat berpengaruh sebenarnya. Ya kalau gue sih ngelihatnya ini harus dilakukan review khusus sebenarnya. Ya cara lama yang mungkin gak kelihatan ketika tidak ada VAR itu harus dirubah. Pemain itu harus sudah aware bahwa sekarang di liga itu sudah ada VAR, bahkan sampai Liga 2 pun sudah ada VAR. Jadi trik-trik yang memang sudah tidak layak untuk digunakan harusnya sudah mulai dikurangi dari sekarang, karena VAR sangat berpengaruh terhadap jalannya pertandingan, baik itu maupun penalti ataupun kartu merah. Banyak sekali yang terjadi, terutama di pertandingan ini sampai berapa? 5 kali 5 atau 6 review VAR ya.
wah lama lah, makanya sampai 17 menit panjangan waktunya. Ya jadi memang kita harus beradaptasi, karena nanti ketika masuk ke dunia internasional ataupun dunia Asia, klub-klub itu akan mengalami hal itu. Tidak ada lagi pertandingannya, tidak ada VAR. Ya jadi memang harus dirubah dari sekarang sebenarnya. Mindset dari pemain dari Indonesia maupun para pemain dari BRI Super League. Ya semoga kompetisi kita makin bagus, kompetisi kita makin berkembang, dan tentunya kita berharap bahwa timnas kita Indonesia kita makin berkembang. Karena menurut gua produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.